meluruskan jalan atau menerangi jalan. Allah itu yang menerangkan kepada kita jalan ya, atau meluruskan jalan. Wa minha jair, dari jalan-jalan yang ada itu bengkok. Jadi sebenarnya kita ini dihadapkan sebuah jalan-jalan yang bengkok, yang tidak lurus. Maka kita itu kan doanya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Karena memang faktanya kita itu dihadapkan jalan-jalan yang bengkok. Contohnya itu gampang. Wong sing ngejak Allah karo wong sing ngejak apik luwih akeh ndi? Ngejak Allah toh. Nah berarti kan jalan bengkok luwih akeh daripada jalan yang lurus. Nah itu ini Allah memberi petunjuk pada kita bahwa Allah itu yang menerangkan, yang memberi petunjuk, yang menjelaskan atau yang meluruskan. Walau syaa, dan jikalau Allah berkehendak, lahadakum, pasti semua diberi petunjuk, kamu semuanya. Nek gelem nek Allah mungkin jadi mesti untuk petunjuk kabeh. Ajmain, semuanya. Ya berarti kan walau syaa, kalau Allah berkehendak berarti Allah membiarkan. Iya, Allah memberi kebebasan kepada kita semua, melu sing bengkok ya monggo, melu sing lempeng ya monggo. Karena kita semua mau pilih yang mana. Makanya kalau Allah itu mau membuat orang itu iman kabeh, ya iman kabeh. Allah arep gawe kafir kabeh, ya iso kafir kabeh. Tapi Allah memberi petunjuk. Sing gelem nganggo petunjuke ya oke, sing ra gelem nggawa petunjuke ya sak karepe dhewe. Nah itu. Ya. Berarti Allah memberi pilihan pada kita. Dan Allah memberi petunjuk itu tidak hanya melalui kitab Al-Qur'an, tapi melalui ciptaannya. Ya, Allah itu membuat alam ini juga sebagai petunjuk, sebagai ayatnya. Ya, ayat berikutnya, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Huwa itu Allah, alladzi, yaitu Allah yang anzala, menurunkan, minas samaa'i, dari langit, ma'a, air. Gampangannya Allah yang menurunkan hujan lakum, untuk kita semua, untuk kalian ya, untuk kita semua. Minhu, dari hujan tersebut, sarobun, ya, dari hujan tersebut ya apa, menumbuhkan. Wa minhu, dan dari hujan tersebut, sajarun, menumbuhkan, fihi, ya, di dalam itu tusimun, untuk pemeliharaan juga, untuk bergembala. Jadi Allah menurunkan hujan, satu untuk apa? Untuk minuman, ya, untuk apalagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, untuk gembalaan. Nah coba bayangkan, supaya kita itu tambah iman, hujan itu bisa menumbuhkan tanah yang sudah mati, bisa tumbuh rumput. Dengan tumbuh rumput itu bisa untuk gembalaan, bisa untuk angon wedhus jadi makanan kita semua. Kuwi kira-kira nara ana udan terus piye kan. Tapi dengan hujan itu macam-macam tumbuhannya. Kalau di Indonesia hujan itu
bisa menumbuhkan semongko. Semongko itu pohonnya kecil tapi buahnya besar. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau beringin pohonnya besar, buahnya malah kecil. Itu kan bisa. Nah, kemudian padi tumbuhnya di air. Padi itu di tempat kering kan sulit tumbuh. Tapi itu bijinya malah banyak, padat, keras. Ya, padi kalau tidak keras kan tidak bisa digiling. Itu semangka hidupnya di tempat kering, buahnya malah penuh air. Kemudian di tempat-tempat yang kering, di pegunungan, tumbuhan kelapa. Kelapa itu macam-macam, ada sawit, ada kelapa. Apa itu yang besar itu malah di dalamnya ada air. Ini sama itu ya, gumpet itu. Ya itu. Kemudian kalau di Arab itu justru hujannya kecil sekali, sedikit gitu. Dalam 1 tahun itu belum tentu sebulan ada hujan. Tapi kurma tumbuh subur. Dan di samping kurma itu ada oase, ya, atau nak cara kene ya telaga, nak cara bisa itu bumbang gitu. Nah, itu kan padang pasir kok bisa muncul sumur dan tidak bocor sumurnya gitu, masih di situ. Nah itu ternyata ditelitikan akar kurma itu bisa menahan air sangat banyak, sehingga walaupun di Arab itu hujan jarang-jarang ada, tapi kurma bisa tumbuh subur dan bisa menyimpan air. Apalagi yang menakjubkan, sumur Zam-Zam itu. Nah, itu sudah diambil berapa juta manusia gitu. Kalau yang serakah itu sampai bawa trigen itu, nanti sampai dia marahi petugas haji. Nah, itu. Apalagi kalau orang-orang Afrika itu kalau bawa trigen terus dibuat mandi karena biar jadi putih gitu ya. Nah, itu. Artinya bahwa Allah itu menciptakan hujan itu untuk tumbuh-tumbuhan, ya, kemudian untuk gembalaan, untuk tanaman. Tanaman itu ada kurma, ada anggur, ada pisang, ada macam-macam, punya fungsi masing-masing. Ono ketan, padha beras ketan, beras merah, beras hitam. Gitu. Nah, kemudian sekarang kan musim bubur ya, bubur suro ya. Pas merah putih ini pasti. Ya, bubur suro kan bubur abang putih. Ini pas 17-an pas cocok. Tapi kalau di tempat saya bubur suro itu dikasih lauk enak-enak itu, ada serundengnya, ada sambal gorengnya, ada macam-macamnya. Tapi karena kita tidak buat bubur ya buat sate ayam aja. Yang penting sama-sama memperingati bulan Suro ya. Bulan Suro itu dari kata yang ke-10. As-Suro itu yang ke-10. Karena itu hari yang sangat agung ya. Kemarin ada santunan. Ya, kembali kepada ayat ini, wa Allahi qasdus sabil, itu Allah meluruskan jalan kita, ya, dari jalan-jalan yang bengkok. Maka kita selalu membaca Al-Fatihah dalam posisi apapun, ya, berdoa diawali dengan Al-Fatihah, sholawat Nabi, kemudian kalimat-kalimat thayyibah, kemudian ta'awudz, jangan sampai dilupakan ya, sebelum tidur baca-baca Al-Quran, bangun tidur baca-baca Al-Quran ya. Yang kalau tidak pegang Al-Quran secara mushaf ya apa-apa yang sudah dihafalkan ya, dihafalkan sambil dermimil gitu ya, bahasa Jawanya dermimil. Sing apal Yasin ya. Sing apal kulhu ya.
gitu. Nah, supaya kita selalu mendapatkan ya, karena manusia itu kan manusia yang lemah ya. Kalau kita belajar dari orang-orang yang Islamnya itu tidak sejak kecil, ditanya itu macam-macam prosesnya ya, yang mengalami beberapa kendala berat dan sebagainya. Nah, itu doa orang tua bisa, doa kita bersama bisa ya, untuk saling supaya menjaga iman, karena pada dasarnya kita menghadapi masalah godaan setan, yaitu jalan-jalan yang bengkok. Dalam sejarah banyak contoh orang yang sudah beriman jadi kafir, orang yang sudah kafir jadi beriman. Maka jangan sampai ya diantara kita itu menyepelekan atau memandang rendah orang. Wah itu aku seniman diri, jangan. Ya kita tetap berdoa. Atau merendahkan orang, bukan ini kok buatan ini, jangan. Ya. Kalau di batin tidak apa-apa, tapi kalau mau mengingatkan ya jangan di depan umum, tapi didatangi ke rumahnya atau di teritola sambil ngobrol-ngobrol apa. Nah teko-teko ceramah ya bisa digambar simbol itu ya, teko-teko nopo seneng-seneng terus apa akrab. Nah kes akrab itu ngeleke orang pakai rasanya ya. Baik, nah, yang terakhir besok pagi kami berangkat, kami mohon doa yang mudahan apa ya selamat nanti sampai pulang bisa ketemu lagi gitu. Dan ya yang berdua saja nanti ya, tetap ngajinya nanti dipandu Mas Fakir untuk Selasa depan, kan tinggal kan hanya 10 hari, hanya 10 hari berarti itu ya seminggu plus sedikit, sehingga nanti bisa Mas Fakir tetap memandu sekalian ya. Ya kita berdoa, kita akan kita selalu imannya kandil terus ya.